kita sudah menampilkan daftar blog dan juga detail blognya langsung dari data di database dengan menggunakan query builder dan menerapkannya di controller seperti ini. Nah, kita belum bersentuhan dengan yang namanya model, dan sekarang kita akan membuat model. Fungsinya apa model? Model itu berfungsi untuk mengambil atau berinteraksi langsung dengan database. Artinya sekali lagi, sama seperti view, kita sebenarnya bisa menampilkan HTML melalui controller secara langsung tanpa menggunakan view. Tetapi bukan itu mekanisme yang disarankan pada pola MVC. Karena polanya adalah MVC atau model view controller, artinya controller dan view harus dipisah. Template HTML harus disimpan di view, dan di controller kita hanya mengatur data yang akan ditampilkan saja. Begitu juga dengan pemrosesan atau pemanggilan data. Pemanggilan data, penyimpanan data ke database, seharusnya itu adalah peran model, bukan peran controller. Di sini kita sudah menampilkan data yang kita sudah ambil dari database di controller secara langsung. Nah, idealnya sebenarnya kita melakukan pemanggilan data seperti ini dari database melalui metode di model. Oleh karena itu, sekarang kita akan memindahkan pemanggilan-pemanggilan data ini ke dalam model ya. Kita akan membuat file baru di model. Saya akan membuat file dengan nama blog_model PHP. Kemudian kita akan membuat kelas model di sini. Nama kelasnya harus sama persis dengan nama filenya. Berarti blog_model. Saya tambahkan suffix model ini _model ya, supaya dapat membedakan, supaya kita mudah membedakan dengan nama controllernya. Karena nama controllernya blog, maka saya menggunakan nama modelnya dengan nama blog_model. Dan nama kelas maupun nama file harus diawali oleh huruf kapital seperti ini. Kemudian, supaya dia berlaku sebagai model, dia harus diturunkan dari kelas CI_model. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan memindahkan pemanggilan data yang tadinya kita tulis di controller, sekarang kita pindahkan ke model. Kita memanggil database dua kali ya. Pertama, pemanggilan semua database untuk list blog, dan memanggil satu data dari database untuk detail blog. Berarti paling tidak kita bakal butuh dua metode di dalam model. Kita buat metode pertama, misalkan kita beri nama getBlogs seperti ini. Kemudian kita buat metode kedua untuk mengambil detail satu artikel saja atau satu blog saja dengan nama getSingleBlog. Kamu boleh menggunakan nama metode lain. Ini hanya untuk membedakan saja. Yang pertama, getBlogs untuk mengambil data semua blog, dan getSingleBlog untuk memanggil satu blog saja berdasarkan URL. Berarti kita harus passing URL-nya di sini, parameter URL. Nah, kita tinggal pindahkan this db_get_blog ini, kita cut, kita pindahkan ke sini, getBlog, kemudian kita return. Oke, sehingga sekarang kita bisa panggil getBlogs ini ya dari controller. This kita panggil nama modelnya blog model, kemudian kita panggil metodenya getBlogs. Maka metode ini akan mengembalikan nilai seperti yang sudah kita setting ya, ini this db_get_blog. Dan karena kita menggunakan model dalam controller, berarti kita harus meload terlebih dahulu model kita. Kita gunakan this load model dengan nama modelnya blog_model. Nah, kita simpan di dalam metode construct ya, agar dapat digunakan di metode manapun di controller. Oke, kita sudah manggil getBlogs untuk metode index, dan sekarang kita akan memindahkan query detail blog ini ke dalam model. Saya akan pindahkan ini, saya cut, kemudian saya pindahkan ke getSingleBlog di blog model. Pertama kita where, kemudian this db_get_blognya kita return. Oke. Sehingga di sini query-nya kita isi dengan this
block model, kita panggil metode yang get single block. Get single block, masukkan parameter pertama URL. Nah, mungkin terkesan redundant ya. Kenapa harus berputar-putar seperti ini? Kita sudah bisa melakukan pemanggilan data di controller, tapi kita malah membuat kelas model baru dengan hanya memindahkan seperti ini saja. Nah, memang untuk case kita sekarang ini nampaknya berbelit-belit. Kenapa? Karena kita memindahkan ke tempat yang terpisah, kita panggil lagi modelnya di sini, di controller. Tapi nanti ketika aplikasinya sudah mulai besar, misalnya kamu hendak memanggil daftar artikel, seperti yang sudah kita lakukan di metode index ini, tapi di tempat yang lain, tentu kamu harus menuliskan kode yang sama kan, berulang-ulang. Nah, dengan memindahkan di dalam blok model, kita sudah mendefinisikan. Contohnya ini metode untuk mengambil data semua artikel. Kemudian ini metode get single block untuk mengambil data satu artikel saja berdasarkan URL. Sehingga manakala kita butuh di tempat lain, kita tinggal panggil metode yang sama, tidak perlu membuat query baru. Itu adalah manfaat dari menggunakan atau memisahkan pemanggilan data di model. Ya, kita dapat memanggil di tempat manapun, bahkan di kelas manapun, di controller manapun, nanti ketika kita membuat controller baru. Seperti itu. Bila kita jalankan aplikasinya, dia tetap berjalan sesuai dengan skenario awal. Nah, itu cara membuat model. Nah, jadi kesimpulannya, di model, kamu dapat mendefinisikan metode-metode yang dapat kamu gunakan untuk mengambil data dari database, yang mana metode-metode yang ada di model tersebut dapat kita gunakan di controller manapun sesuai dengan kebutuhan kita.